cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Malam ini, khususnya dalam perayaan Ekaristi ini, kita memperingati 3 peristiwa penting, peristiwa iman. Yang pertama, Yesus memberikan perintah cinta kasih kepada para muridnya. Dan yang kedua ialah Yesus mengadakan perayaan Ekaristi, perayaan di mana dikenangkan secara istimewa
cinta kasih sejati dari Yesus yang nampak dalam sengsara dan kematiannya. Dan yang ketiga ialah Yesus mengadakan sakramen imamat. Yesus mengadakan Ekaristi. Tetapi seterusnya perayaan sakramen imamat, sakramen Ekaristi dilanjutkan oleh para uskup dan para pengganti para rasul. Dilanjutkan oleh para imam sebagai pembantu para uskup. Karena itu saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan inilah yang membuat kita tetap optimis dalam kehidupan kita. Marilah kita berlutut, kita mempersiapkan batin kita. Kita mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan kesalahan kita, supaya dengan hati yang layak dan pantas kita dapat merayakan, merasakan kehadiran Tuhan dalam perayaan ini. Kita diam sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kehidupan yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang senja hari, darahnya lalu diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka,
Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, sebuah pertanyaan yang pantas kita ajukan. Apa sebenarnya arti kekristenan? Apakah sebenarnya inti dari kekristenan? Inti dari kekatolikan? Apa sebenarnya inti dari hidup beragama? Apakah inti hidup beragama adalah memiliki banyak gedung ibadah yang indah dan megah, memiliki perayaan-perayaan yang bagus, teratur, yang luar biasa, memiliki jumlah umat yang banyak? Apakah inti hidup kekatolikan, kekristenan, inti hidup beragama memiliki struktur organisasi yang kuat, yang tidak pernah bisa roboh? Jawabannya ialah tidak. Inti hidup beragama, inti hidup kekristenan, inti hidup kekatolikan adalah kasih yang sejati, bukan kasih yang dangkal dan berpura-pura. Dan malam ini atau hari ini kita mengenangkan, kita merayakan arti dari kasih yang sejati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan seperti yang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi dari bacaan Injil misa malam ini, kesaksian dari penginjil Yohanes, sebagaimana Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Terungkap dalam kesaksian ini bahwa kasih Yesus itu sepanjang waktu. Kasih Yesus kepada manusia sepanjang waktu, terus menerus, dari awal sampai akhir. Tiada waktu lowong, tiada istirahat.
Yesus tidak pernah beristirahat untuk mengasihi manusia, mengasihi kita. Sampai saat terakhir Yesus mengasihi. Yesus tidak hanya mengasihi kita di saat kita berhasil, dan ketika kita gagal tidak lagi, atau di saat kita diliputi dengan sukacita dan kegembiraan. Tetapi di saat kita menderita, Yesus tinggalkan kita. Tidak. Kasih Yesus adalah penuh. Kasih Yesus sangat tinggi, sangat luas, sangat dalam. Kasih Yesus itu total. Total, sepenuhnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita orang Kristen, kita para pengikut Yesus, karena kita mempunyai seorang Tuhan, kita mempunyai seorang sahabat, kita mempunyai seorang guru yang sepenuhnya mencintai kita, sepenuhnya. Dan cinta Yesus ini harus membuat kita optimis, membuat kita gembira, membuat kita kuat. Bila menghadapi rupa-rupa tantangan dalam hidup ini, kita tidak pernah roboh. Saat ini kita mengalami pandemi corona. Banyak orang barangkali mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana Yesus? Tidurkah? Yesus tidak putus-putusnya mencintai kita, sepenuhnya mencintai kita di setiap saat. Memang tentu saja cara Yesus mencintai kita barangkali berbeda dari apa yang kita biasa, apa yang kita pikirkan. Tapi cinta Yesus adalah sejati. Karena itu, sebagai orang Kristen Katolik, sebagai orang beragama, marilah kita tetap bergembira dan bersukacita karena cinta Yesus yang sejati. Betapa sedihnya kalau kita melihat orang-orang beragama dengan muka marah, dengan muka garang, berteriak-teriak, beragama, tapi membuat kekerasan di mana-mana. Tiada sukacita, tiada kegembiraan, tiada senyum. Bagi saya itu bukan orang beragama, orang kafir. Inti hidup beragama adalah kasih. Dan kasih menimbulkan kegembiraan, sukacita. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kasih Yesus yang sejati itu bukan hanya terbatas pada kata-kata. Seperti seringkali kita manusia, kita mengasihi cuma kata-kata, cuma di bibir. Tidak. Kasih Yesus diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan yang konkret. Yesus membasuh kaki para muridnya, sebuah tindakan simbolik, mau mengatakan, lihat ini kasih sejati yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia Tuhan, Dia Maha Besar, tapi Dia merendahkan diri membasuh kaki para muridnya bagaikan seorang hamba, tidak takut menjadi hamba yang melayani. Kasih Yesus juga ditunjukkan di dalam perbuatan konkret. Yesus masuk di dalam sengsara. Dia dihina, Dia difitnah,
Dia ditolak, dia dibenci, dia dibiarkan, dia ditinggalkan. Betapa Yesus bersengsara melihat kenyataan ini. Apalagi Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, para muridnya, termasuk Petrus yang menyangkalnya. Betapa Yesus menderita. Kemudian Yesus masuk di dalam salib, memangku salib. Kemudian Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Penderitaan Yesus menunjukkan sebuah tindakan konkret dari kasih sejati itu. Yesus mengasihi dengan perbuatan konkret, bukan hanya dengan kata-kata, tapi jelas ada buktinya, bukti cinta kasih. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, malam sebelum dia diserahkan, Yesus mengadakan perayaan Ekaristi. Apa artinya? Perayaan Ekaristi didirikan oleh Yesus dengan maksud supaya lewat perayaan kasih-Nya yang amat besar tanpa batas, tanpa akhir, dirayakan, dikenangkan, diingatkan. Ada tanda yang kelihatan bahwa sungguh, dan ada tanda kelihatan bahwa murid-muridnya mencintai Dia. Karena itu luar biasa perayaan Ekaristi. Gereja tanpa perayaan Ekaristi akan hancur. Karena gereja tanpa kasih akan hancur. Karena perayaan Ekaristi merayakan kasih. Ekaristi adalah pilar gereja. Karena itu jangan takut. Gereja tidak pernah akan hancur. Karena gereja merayakan Ekaristi, walaupun sekarang ada kesulitan. Hanya misa online saja, tapi tidak apa-apa. Ekaristi dirayakan. Dan banyak orang yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui misa online di mana-mana. Inilah kekuatan gereja. Betapa penting Ekaristi itu. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian yang terkasih, luar biasa cinta Yesus. Yesus mengadakan perayaan Ekaristi. Tetapi selanjutnya Yesus memberi perintah kepada rasul-rasulnya untuk seterusnya merayakan Ekaristi. Dan pengganti para rasul seterusnya merayakan Ekaristi, para uskup. Dan pembantu-pembantu para uskup, para imam seterusnya merayakan Ekaristi. Supaya terus Ekaristi dirayakan dan cinta kasih Allah yang sejati ditunjukkan. Luar biasa kasih Tuhan kepada manusia. Karena itu saudara-saudara sekalian, pertama-tama pantas kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan perintah cinta kasih, yang telah mengadakan perayaan Ekaristi kenangan wafat dan sengsara Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus telah memberi contoh apa artinya kasih. Mari kita mengikuti perayaan Ekaristi. Betapa penting perayaan Ekaristi itu. Kita ambil bagian perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya pada hari Minggu. Supaya kita kuat, karena kita akan lemah kalau kita tidak disadarkan bahwa ada kasih Tuhan. Di luar kasih ada kelemahan. Tapi dengan merayakan Ekaristi, kita dikuatkan bahwa ada kasih yang menguatkan kita. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kita ambil bahagian secara istimewa dalam perayaan Ekaristi. Perayaan kenangan akan sengsara dan wafat Yesus. Dan juga
hendaklah para uskup dan para imam berterima kasih bahwa dipercayakan oleh Yesus untuk memimpin perayaan Ekaristi. Karena itu celakalah para imam yang malas merayakan Ekaristi. Padahal Ekaristi adalah anugerah dari Tuhan kepada gereja, dan kita para imam dipanggil secara khusus untuk merayakan itu. Berbahagialah kita para imam. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kasih Yesus yang luar biasa yang dirayakan di dalam perayaan Ekaristi, yang nyata dalam sengsara dan wafatnya. Kasih Yesus itu harus berbuah dalam tindakan nyata kita. Ekaristi harus menyatakan buahnya di dalam kehidupan kita. Ekaristi kehidupan. Seperti Yesus kita mengasihi sesama kita tanpa batas, tanpa akhir. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan entah sesama kita kaya miskin, entah sesama kita sehat atau tidak sehat, entah sesama kita berpangkat atau tidak. Sepenuhnya seperti Yesus kita mencintai sesama kita tanpa akhir. Sepenuhnya. Kalau demikian maka Ekaristi berbuah dalam kehidupan harian kita. Dengan Ekaristi kita semakin menjadi orang Kristen Katolik yang sejati. Kita mengampuni sesama kita. Jangan balas dendam. Itu bukti dari kasih yang sejati yang kita rasakan dalam perayaan Ekaristi. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata bagus dari seorang aktor Hollywood, Mark Wahlberg. Dalam keadaan apapun, jangan pernah lewatkan Ekaristi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama-sama. Doa aku percaya yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kabulkanlah doa kami. bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat
selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon kepadamu Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon kepadamu Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini diperbarui niat dan saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan masyarakat. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kita berdoa secara khusus untuk Glenn Fredly, musisi asal Ambon yang kemarin meninggal dan hari ini telah dimakamkan. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, terimalah Glenn ini di dalam kerajaan. Beliau telah berjasa lewat musik menghidupkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Balaslah kebaikan-kebaikannya dengan menyambut dia dalam kerajaan. Dan kami berdoa secara khusus untuk istrinya dan anaknya. Semoga kasih yang dinyatakan oleh Glenn kepada istri dan keluarga membuat mereka senantiasa optimis di dalam hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan
dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh dunia dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang bahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agungkanlah iman kita, Tuhan, Engkau selamat, Tuhan, sekarang Kau hidup, sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Canisius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan
penyerahan diri kita ini dengan berdoa sambil bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus darah Kristus
ibu saudara dan saudari sekalian, mari kita berdoa doa kemuni bagi. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu lebih segala sesuatu. Aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Kita berlutut. Ini altar akan dibersihkan, tanda dengan sengsara Yesus mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri.
Baik umat sekalian yang terkasih, perayaan Ekaristi hari untuk Kamis Putih sudah selesai dan kita akan mengikuti teguran-teguran. Malam hari ini kita akan berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus di YouTube Paroki Santo Fransiskus Xavierus Katedral. Akan terus kita siarkan sakramen Maha Kudus yang ditaktahkan, dan umat sekalian harap untuk berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Dan sebentar, setengah 12 akan ada doa dan kemudian mengisahkan tentang tangisan Nabi Yeremia. Lalu jam 12 tepat kita akan ada pemberkatan Kota Ambon, kemudian umat masyarakat semua di Kota Ambon, tapi juga umat sekalian yang ada di rumah masing-masing, dan itu akan dibuat pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus Tuhan Yesus sendiri, dan dibuat di depan gerbang Paroki Santo Fransiskus, Gereja Paroki Santo Fransiskus Xavierus Katedral. Dan harap kita semua bisa berjaga-jaga bersama sampai pada jam itu. Terima kasih. Besok perayaan ibadah mulia Jumat Agung akan dirayakan tepat jam 2 siang. Terima kasih.